bisa celaka hanya karena satu patah kata. Ya, di negeri kita ya, udah banyak tadi media hanya karena sepatah kata, hanya karena tulisan sedikit, sekarang jadi masalah riweuh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, sekarang bagaimana hati supaya akhlaknya baik? Rumusnya 3 sa. Ulangi apa? Sekali lagi. Iya teh pejabat tadi dia ya. Coba ditanamkan ianya sederhana. Kalau abdi mah pengajianna hoyong abdi ge jiga Ustaz Abdul Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, meni pinter ya. Segala apal. Abdi mah nu gampil we 3 sa. 1, saya aman bagimu. Ulangi. Saya aman bagimu. Sekali lagi. Saya aman bagimu. Kalau lulus ini, insya Allah Bu, walaupun ilmunya dikit, amalnya dikit bisa selamat. Rasulullah SAW ditanya, siapa muslim yang baik teh ya Rasul? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tah ieu yang pertama harus dimiliki oleh umat Islam itu lisan dan kelakuannya tidak mau dan tidak mau pernah mengganggu orang lain. Jadi akhlak yang pertama teh kehebatan seseorang tidak merugikan orang lain, baik dengan kata-kata, tulisan, perilaku. Kaharto saja pernah dengar ada yang muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut yang bagaimana? Yang bangkrut itu yang banyak amalnya. Ka masjid wae, pengajian rajin, sampai suaminya kagum. Ini istri saya teh pengajian teh kayak makan obat loh, sehari 3 kali sebelum COVID ya. Tapi perubahannya tuh hanya pada seragam. Dan peningkatannya tuh pada cicilan. Ai kalakuan awet. Nyarios ka abdi teh ngajeletot wae. Padahal sholat, padahal saum, padahal ngaji. Bagaimana yang begitu? Nah, dikhawatirkan bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita meninggal nanti Pak, kita antri tuh. Siapa yang pernah disakiti oleh ibu fulana? Cuk, abdi, waduh. Di tukang sayur, tetangga, tukang kerupuk, tukang lotek, antri yang disakiti teh dibayar oleh amal-amal kita. Salat yang kurang khusyuk saeutik pahalana bayarkeun kasih ece ieu. Datang lagi, bayar lagi ke sana. Habis pahala saum, pahala umroh, pahala ngaji, pahala tahajud gara-gara nyakitin orang. Udah habis pahala bagaimana? Yang disakiti masih banyak. Maka dibayar dengan dosa-dosa orang yang disakiti dipikul oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada yang tidak berzina tapi di akhirat bisa punya dosa zina tah. Gara-gara nyakitin orang dan dibayarnya oleh dosa orang itu dipikul. Tuh. Sarieun ya. Sadar Kang usah beberapa menit banyak. Yang gawat tuh yang punya medsos, yang gampang viral. Satu patah kata viral kemana-mana, yang sakit hati banyak. Nanti di akhirat yang tersakiti bakal nuntut dari kita. Matakna tong centil, ibu-ibu, tong tiktokan wae.
pakai jilbab, TikTok, gutak-gitak. Jangan. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Bisi makin terkenal teh makin terkenal, dosanya makin banyak. Tong hoyong terkenal teh, nyebut gitu dah amat tos nyobian. Nya, abdi mah geus ngasaan, raosna ripuhna terkenal teh hadirin. Kalau orang diuji Allah dengan terkenal, tidak punya privasi lagi, tegaduh. Nu tiasa disumputkeun sadayana diobrolkeun ku batu. Tidak enak jadi orang terkenal tuh. Enak seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di dunia tapi terkenal di penduduk langit. Tapi sekarang terkenal juga ya. Tapi bukan ingin terkenal. Bisi naon? Bisi kalau kita nyakitin tidak tertanggungkan orang yang sakit hatinya banyak. Tah, celetak-celetuk di medsos, lalu banyak orang sakit hati, nebus nanti kita di akhirat. Kalau tidak bisa bicara bagus, cici, tong disadawahe. Abdi mah lamun cicing teh sok hoyong hitut, mending kena hitut daripada nyeri batu. Asal tong di mana wae nya. Hitut teh kan bagian dari karunia, Pak. Hese hitut teh 8 juta cenah sebelah dioperasina. Pernah ya rerencangan asli minum soda sabotol, Pak. Wah, melendung. Sakit luar biasa. Dicana ke rumah sakit. Kata dokter, ini kalau tidak segera buang angin harus dioperasi. Tahu doa ibunya? Ya Allah, kentutkan. Aidu teh itu dur, Allahu Akbar. Tuh kan. Tapi sekali-kalinya hadirin, tos eta mah bararau we. Lanjut. Yang pertama apa? Jangan ganggu orang, ya. Kalau kita tidak bisa nolong orang, jangan ganggu orang. Jangan celetak-celetuk. Ningali, nah si eta teh beuki hideung, cicing, hideung, bodas kumaha Allah. Reuni dengan teman-teman SMA baheula, sawareh rambutnya terus bodas. Wah, kamu sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi disangka ahli maksiat. Ningali nu pegang, kunaon maneh jiga nu teu diparaban. Jadi salaki nyeri hate. Ningali nu sepuh, nah maneh jiga dorok-dorok kacayan. Jadi cicing. Jangan celetak-celetuk. Apa? Ulangi. Bisa celaka hanya karena satu patah kata. Ya di negeri kita ya, udah banyak tadi media hanya karena sepatah kata, hanya karena tulisan sedikit, sekarang jadi masalah riweuh. Betul? Tos aya nama tong sagala di komentaran, ek begang, ek gendut, kumaha manehna, tong sagala di kilo. Ece sabra kintal, tah kintal teh nyeri karena hati. Nih saya punya pengalaman, Pak. Aduh, ceritakan jangan. Gaya mah gaya diundang ke Amerika. Wah, 2015 ya. Wah, diundang nguriling ceramah di Amerika. Suatu saat persis kayak gini. Ini ceritanya orang-orang intelek. Ada ibu-ibu teh ningalikeun wae. Sesudah ceramah, Ustaz, boleh saya nanya? Oh, silakan Bu. Maaf ya Ustaz. Oh, enggak apa-apa Bu. Ustaz, Agim, saya lihat Agim teh di TV mah tinggi besar. Aslinya mah segede gini. Eta mah Bu. Terus kelihatan di TV mah putih, kelihatannya mah enggak putih, kayak hitam gitu. Eta ngahina sanes.
sadin. Eta tengah hina, da fakta. Mereka tiap hari lihat orang Amerika jangkung ageng, atuh abdi jadi segede menel. Tiap hari lihat yang bule, atuh jadi hidung, benar? Tapi ini benar, tapi nggak perlu diomongin. Hasilnya Bu, eta mah dijongkokkeun ku menghina. Dia ambek ku ibu-ibu sekitarnya hanya dengan celetak-celetuk atau pertanyaan yang tidak. Itu mah jadi masalah tuh Bu. Karunya. Satu lagi nih celetak-celetuk. Suatu saat sedang khotbah nikah, mau khotbah nikah, ada pernikahan, diundang bagian khotbah. Semoga Allah menyayangi lebih ini KUA ya Pak. Lagi khidmat, Bapak Ibu yang budiman, tibalah saatnya ijab kabul. Sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ijab kabul hanya beberapa detik saja, tapi menghalalkan yang asalnya haram dan menjadi jalan pembuka kebaikan lebih banyak. Pernikahan antara saudara Fulan dengan calon istrinya Neng Fulana yang bahenol. Waduh, nah makanya nyebut bahenol. Tuh jadi ngararambek. Si lebih itu di parolototan. Berarti dari tadi ningali si calon mempelai wae sampai tidak sadar ngebeletuk bahenol. Itu Pak Bu, langsung itu suasana jadi runyam dan lebih ini KUA ini ditegur. Jangan gitu dong Pak, ini suasana lagi resmi. Kata-kata Bapak tuh jorok, pikirannya kotor, diambek tak. Cukup satu patah kata. Jadi lebih teh hese. Satu patah kata we ngajungkalna. Makanya dalam Islam kalau orang mau baik, baik dulu dari mulutnya. Di pesantren Pak, satu semester ya Pak Jenderal, satu semester pelajaran pertamanya adalah jaga lisan, duzol kakosi, dilarang dusta, dilarang zolim, kata-kata yang jelek, dilarang kasar, kotor, sia-sia. Tidak naik kelas walaupun matematiknya 10 kalau tidak bisa jaga mulut. Iya sumber masalah teh. Perang juga serbu di dia ya. Serius hadirin Bu, kita teh udah banyak masalah. Seueur teuing disada. Cicing nyamannya tong loba kahoyong tong disada wae. Mending zikir we. Upami jalmi kirang zikir jadi seueur carios. Kecuali cariosan nu janten zikir. Siap ini? Siap tidak ganggu orang lain? Nyetel kaset tong tarik teuing. Iya jam seberapa Pak Iman engke jam subuh tong tarik teuing subuh teh ya. Ieu mah punten Pak, abdi aya di suatu tempat, aduh tarik pisan. Itu jam 3, jam setengah 3. Sahur. Aduh. Teu kira-kira kan ayeuna mah aya beker. Saya cari itu Pak, ternyata teh musola kecil di kampung. Cinggalorel we eta mah sarare. Kecuali satu nu gugah pakai celana pondok. Si horeng teh habis jalan-jalan ulin tak anak-anak jalanan teh nggak punya tempat pulang ke masjid, aya mikrofon, bangun walaupun masjid tapi kalau mengganggu orang tidak benar ya. Semuanya pakai aturan, jangan sampai orang teh jadi sebel ke masjid toana tarik teuing, anu adanya rebek ya kan, bangunnya terlalu awal. Jangan hadirin. Orang punya hak untuk tahajud dengan nikmat, orang yang sakit punya hak untuk istirahat, orang yang non Islam juga punya hak untuk bisa tidak terganggu. Makanya azanlah secukupnya pada waktunya dengan suara yang terindah, sound system yang bagus, insya Allah tidak terganggu ya. Setuju nggak Bu? Pak? Adik-adik motor tah, suara motor
wang wang. Cek batu teh ngajungkel sia. Beres. Karena orang yang teraniaya doanya mustajab. Tong hilap eta tah. Orang yang ngajago mah bu didoakeun teh nyungsep tah. Baru lihat kan viral tah di penjara ngagebugan ku Allah mah ditinggalikeun we anu milem nyungsep sekarang tah. Makanya orang yang suka merugikan orang lain mah siap-siap doa orang yang teraniaya teh mustajab. Tos, setuju ini? Ciri khas umat Islam di Ciparai mah tara ngaganggu sasaha. Kalau kita datang aman, tidak ada yang terganggu. Itu syarat akhlak yang pertama. 2, tong ngaganggu salaki nya Bu. Aki-aki kaumku tong sok jail ka pamajikan tehnya kamari Pak abdi ngobrol sareng sesama aki-aki abdi mah cenah pas subuh-subuh teh ngagebog nah jadi aya nini padahal pamajikanana ada nu ayana ieu cenah teu kenging nyebut nini ya da manehna ge mun hirup mah jadi aki-aki. Leres da ya. Ibu nggak boleh kebanyakan nonton drakor, drama Korea kararasep. Pas nonton geuning, ningali salaki. Jangan gitulah. Teu halal eta mah. Eta we si aki keureuy ya. Halal. Udah habis belum waktunya? 2, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang di atas, apa yang kedua? Yang pertama apa? Nu di luar tah. Nah, udah belum ditanya hadirin. Oke, saya cinta padamu. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Tahu tidak? Amalan yang salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Makin senang membahagiakan, makin bahagia. Makin ingin dibahagiakan, makin tidak. Jawab hadirin, jangan bikin emosi. Ini teh rumus. Makin senang membahagiakan orang lain dengan ikhlas, makin bahagia. Jadi bahagia teh bukan karena ingin dibahagiakan, ingin membahagiakan. Kalau ingin pasti sangsara. Orang yang sangsara teh orang yang ingin dipuji, orang yang ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin diberi. Orang kalau pasti sering sakit. Oh, kahartosnya kunaon ibu sering ngajeletot dina hate? Sebab ibu sering ingin dihargai suami. Jangan. Bah, itu kursi itu yang buat duduk. Aduh hilap geus tereh atosan karek emut. Mun tia tadi Pak Iman diwartosan. Tadi natos teu aya Gusti. Semangat teuing eta ningali jamaah melanggar protokol kesehatan. Tanggung jawab Pak Iman.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah.